Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Dan saya nggak tahu kenapa orang tua kandung saya itu tahu. Pada akhirnya saya ikut sholat segala macam. Dan di kelas 2 SD saya diambil paksa oleh orang tua kandung saya waktu itu. Dan saya waktu itu ingat betul orang tua saya itu masih ngandung adik saya. Itu waktu dalam ngandung adik saya, mama saya itu datang ke nenek saya itu yang ngasuh saya benar-benar diambil. Karena dia nggak terima kalau saya ikut muslim, gitu ya kan. Dan waktu itu pada akhirnya saya terpaksa harus ikut keluarga saya, balik lagi ke Solo. Dari situ saya dididik oleh ajaran Kristen, ya, ajaran orang tua saya. Setiap hari, hampir setiap hari saya ikut ke gereja, ikut komsel, ikut segala macam gitu ya. Sampai saya lulus SMA. Bahkan di lulus SMA pun saya dipaksa, bukan dipaksa, lebih kayak dituntut untuk masuk kuliah teologi. Itu ada di Surabaya. Saya harus masuk sekolah pendeta waktu itu. Ya. Dari semua kegiatan di gereja mungkin kayak Senin, Selasa, Rabu itu selalu ada aja kegiatannya. Tapi di situ saya merasa hampa gitu loh, kayak oh kok gini-gini aja ya gitu. Jadi dalam hati saya itu kayak masih kosong gitu loh. Kayaknya bukan ini deh yang saya cari gitu ya. Dan waktu itu ya mungkin nggak tahu kenapa. Karena dari kecil itu saya kan ikut muslim nenek saya gitu ya kan. Jadi saya tahu gitu loh dari ajaran agama muslim. Bahkan saya belajar benar-benar dari Iqra 1A batas saja gitu. Saya masih ingat bahkan waktu itu pun saya masih pengen ikut ke masjid. Tapi karena tuntutan orang tua, pada akhirnya saya nurutin dari orang tua, saya harus ke kuliah teologi. Tapi waktu itu nggak sampai lulus sih, saya harus kabur gitu ya kan. Saya kabur karena emang bukan itu yang saya cari dalam hidup saya, itu bukan itu gitu loh. Meskipun saya ke gereja pun saya masih kosong gitu loh. Ya tetap saya melakukan dosa, tetap saya melakukan segala macam gitu ya, maksiat gitu ya kan. Saya nggak tahu deh apa sih tujuan orang tua saya menuntut saya harus tetap Kristen dengan gaya hidup saya yang masih maksiat segala macam gitu loh. Mereka tetap memperbolehkan saya maksiat asalkan saya tetap Kristen gitu loh. Saya nggak tahu gitu kenapa. Padahal jelas-jelas agama dengan maksiat itu udah bertolak belakang ya, gitu ya. Nggak tahu lah, pokoknya orang tua saya itu waktu itu tetap menginginkan saya itu tetap Kristen. Kamu bebas mau ngerokok, mau segala macam, mau maksiat segala macam, nggak apa-apa lah gitu. Dan di situ saya heran, kayaknya bukan inilah ajaran agama yang sesungguhnya, bukan ini gitu. Jadi waktu itu pada akhirnya saya harus kabur dari kuliah saya waktu itu langsung ke Bali. Ya tetap, saya waktu itu belum masuk Islam ya. Tapi saya dari situ sudah nggak pernah ibadah lagi, ke gereja saya juga nggak pernah gitu ya kan. Terus baca Alkitab apa lagi udah nggak pernah sama sekali. Pokoknya dari tahun 2010, 2011 itu saya udah nggak pernah ibadah lagi, yang namanya ibadah itu saya nggak tahu, ke gereja itu saya nggak tahu, segala macam saya nggak tahu lah. Pergaulan saya juga lebih makin kacau, sekacau-kacaunya gitu ya kan. Ya apalagi di Bali kita tahu sendiri ya pergaulan seperti apa gitu ya kan. Terus kayak maksiat itu ya tahu sendirilah, apalagi saya masih muda waktu itu ya kan. Saya basicnya dulu waktu itu apalagi saya kerja di perhotelan, di bar gitu ya kan. Ya kita tahu sendirilah gitu ya kan. Terus pada akhirnya saya benar-benar merasa capek nih. Ya kok hidup saya masih gini-gini aja, meskipun saya punya dapat penghasilan yang gede, tapi masih gini-gini aja gitu ya kan. Terus kayak bener-bener kosong lah, gimana sih rasanya kayak kosong gitu loh. Nggak ada namanya kayak kesenangan, ketentraman gitu, kayak kedamaian tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi secara duniawi bisa dibilang sewaktu itu saya ada gitu ya, dengan penghasilan saya juga lumayan kayak di atas 7 juta sampai 9 juta per bulan saya masih dapat. Tapi ya kayaknya itu nggak cukup gitu, maksudnya kayak masih ada aja yang kurang gitu ya kan, namanya juga dunia gitu ya kan. Terus pada akhirnya benar-benar saya capek banget, saya pengen memutuskan. Waktu itu saya belum kepikiran buat masuk Islam, belum. Tapi saya waktu itu pengen, udahlah saya pengen ngakhirin kemaksiatan ini, pergaulan saya yang nggak bagus ini. Jadi waktu itu dengan cara kayak saya pindah dari Bali ke Jakarta. Saya benar-benar merantau sendirian, nggak ada siapapun waktu di Jakarta, karena saya pengen benar-benar, saya benar-benar pengen kayak stop pergaulan saya.
yang nggak bagus sama sekali, yang nggak ada positifnya. Tapi waktu itu saya belum kepikiran untuk masuk muslim, belum. Tujuan saya itu waktu itu cuman pengen kayak stop aja pergaulan saya, kemaksiatan saya, gitu segala macam lah gitu. Itu tujuan saya waktu itu pindah ke Jakarta dari Bali. Ya waktu itu ke Jakarta, oke lah, saya sudah nggak bermaksiat lagi segala macam. Ya tapi tetap aja kan hidup kan nggak cuman baik aja ya, tapi kita juga butuh pedoman hidup gitu ya. Yang hidup itu apa, agama itu apa gitu ya kan. Ya tetap masih kayak ada yang kurang gitu waktu itu. Terus nggak, yang buat saya kayak benar-benar pengen masuk muslim, nggak tahu lah gitu ya kan, kayak kayak tuh saya waktu itu saya buka TikTok gitu ya kan. Terus saya tuh dengar ada orang sholawat gitu ya, kayak Sallallahu ala Muhammad. Dan waktu itu kayak benar-benar kayak gila sih, ini kayak yang aku cari selama ini. Ngerti gak sih, kayak dengar selawat itu kayak hati itu benar-benar tenang gitu. Dan waktu itu selawat itu saya benar-benar putar berkali-kali sampai saya nggak ada bosan-bosannya di TikTok. Dan nggak tahu kenapa FYP saya itu benar-benar kayak dipenuhi dengan kayak dakwah, solawat gitu waktu itu. Dan ada satu kata yang membuat saya itu benar-benar kayak nusuk banget itu, kayak waktu itu ada kata yang gini, hidup itu hanya mimpi, kamu akan terbangun saat kau benar-benar mati gitu kan. Nah, dari waktu itu aku masih bingung tuh, maksudnya apa nih, hidup kok cuma mimpi, kamu akan terbangun saat kau sudah mati gitu. Dan waktu itu mungkin pikiran saya itu, oh mungkin yang dimaksud itu akan ada kehidupan setelah ada kematian. Dan gila, benar-benar kata-kata itu yang membuat aku tuh kayak langsung kayaknya ini deh yang selama ini aku cari. Aku udah kehilangan momen sholat itu udah lama banget ya. Saya terakhir kali itu waktu kelas 2 SD waktu sama nenek saya itu. Gila, itu kayak nenek aku yang udah ngajarin aku sholat segala macam, TPA segala macam, gimana. Kok bisa ya aku dengan gampang tuh ngilangin ajaran itu gitu loh. Dan selama puluhan tahun aku kemana aja gitu. Kok udah dari kata-kata itu saya cuma mikirnya kayak gue harus manfaatin hidup deh. Ya, gue harus manfaatin hidup selama aku masih dikasih kesempatan oleh Allah gitu ya kan. Dan ada satu kata lagi yang buat aku kayak gini, sholat itu cuma sebentar kok, sampai kamu mati. Setelah kamu mati kamu gak akan sholat lagi. Gila, itu kata yang kedua yang benar-benar aku buat aku tuh kayak apa sih maksudnya gitu ya kan. Oh iya ya, nanti kalau misalnya aku udah mati kan aku udah gak perlu sholat lagi nih gitu ya kan. Jadi kenapa selama aku hidup, kenapa aku nggak pakai buat sholat aja gitu ya kan. Jujur waktu itu saya masih bingung, tapi waktu itu kayak masih ada kebimbangan gitu ya kan. Maksudnya apa, karena waktu itu saya nggak punya teman muslim, bener-bener saya nggak punya teman muslim. Apalagi di Bali saya juga nggak ada teman muslim, ada pun juga nggak deket gitu ya kan. Jadi kalau mau nanya-nanya pun juga aku taunya dia muslimnya pun juga muslim-musliman gitu, bukan muslim yang beriman banget, enggak gitu. Maksudnya kayak sorry maaf ya, kayak Islam KTP gitu ya kan. Jadi kalau aku mau nanya dia tuh sama aja lah gitu, dia aja nggak menjalankan sholat gitu ya kan. Masa aku mau nanya orang yang kayak gitu doang, ya nggak mungkin lah gitu ya kan. Jadi kayak waktu itu saya cuma belajar dari online aja, waktu itu benar-benar belajar dari online. Saya searching di, apalagi kebanyakan di TikTok tuh banyak banget dakwah gitu ya kan. Ya tapi baik lagi ya, namanya juga kayak dakwah itu kan nggak semua nggak semua pendakwah itu yang dikatakan tuh semua sama. Pasti ada yang beda-beda ya gitu. Jadi membuat aku tuh kayak lebih bingung lagi nih, maksudnya ini katanya ini boleh, katanya ini nggak boleh, katanya ini nggak boleh, katanya ini boleh. Jadi saya aku bingung nih gitu ya kan. Dan waktu itu saya benar-benar kayak mutusin kayak tunggulah beberapa, waktu itu udah lama banget ya aku mikirnya kemana ya aku harus nyari jawabannya, ini gimana ya cara aku nyari jawabannya ini ya gitu ya kan. Lama banget waktu itu, hampir 3 bulan lebih lah waktu itu saya tuh bergelut dengan kayak iman saya gitu. Jadi kayak iman apa sih, nggak punya iman waktu itu, saya nggak punya agama gitu. Saya nggak punya agama waktu itu gitu. Jadi gila, saya masih kepikiran dengan Islam, Muslim gitu ya kan. Tapi saya nggak tahu, saya bingung. Saya mau nyari tahu tentang Islam yang benar itu di mana, saya nggak tahu karena teman saya nggak ada gitu ya kan. Waktu itu saya di warteg, waktu itu makan di warteg, terus ada orang yang akhirnya langganan saya itu dia seorang Muslim. Di situ saya nanya bla 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 segala macem. Dia besar kecil saya ngasih tahu aku Muslim, apalagi saya dari non Muslim terus mau bilang ke Muslim. Dia bilang nggak mudah loh menjadi seorang mu'alaf ya, ada harga yang harus kamu bayar dan itu nggak sedikit gitu. Kamu akan kehilangan pekerjaan,
kamu akan kehilangan materi, bahkan kamu iman kamu tuh bakal diuji ketika kamu sudah nggak punya apa-apa. Ya. Dan waktu itu saya masih tetap belum mengiyakan, waktu itu belum mengiyakan. Saya masih mikir-mikir gitu ya, karena gimana pun di dunia ini saya juga butuh materi dong, saya butuh pekerjaan segala macam gitu ya kan. Terus saya masih, tapi tetap saya masih dengar sholawat itu yang kayak Sallallahu ala Muhammad. Apalagi waktu refnya itu gila, parah banget, itu kayak benar-benar kayak membuat saya nangis itu. Terus apa ya, saya benar-benar mutusin masuk muslim itu di tanggal berapa ya, 15 September kalau nggak salah, 15 September. Saya datang ke warteg langganan saya itu, bilang bisa nggak anterin saya ke tempat yang bisa buat aku syahadat gitu ya kan. Waktu itu tanggal 12, masih tanggal 12, tapi waktu itu orangnya bilang gini, pikir baik-baik dulu, ya kan. Karena itu benar-benar nggak mudah loh, jadi segala macam. Karena dia tahu waktu itu saya masih punya pekerjaan yang bagus, gitu ya kan. Saya masih punya materi yang bisa dibilang oke, gitu ya kan. Terus habis itu, masih dikasih waktu 3 hari buat berpikir waktu itu. Terus pada tanggal 15 Septembernya saya datang ke sana lagi. September November gitu, September-November lah waktu itu. Saya sudah yakin deh saya mau masuk Islam, bisa nggak anterin saya ke sana. Nah karena waktu dia masih jaga warung, saya cuma dikasih alamatnya di Rumpak Sinang waktu itu. Saya dikasih alamatnya, kamu datang aja ke sini, nanti ketemu bapak ini. Ya udah. Pas saya ke sana di salah satu pondok pesantren, saya masih nunggu orangnya. Saya masih nunggu bapak pemimpinnya yang pondok pesantren itu. Maaf Pak, saya lupa nama beliau gitu ya kan. Karena waktu itu saya datang cuma buat syahadat doang waktu itu. Dan waktu itu sekitar 15 menit bapak ustadznya datang. Nah, dan dia nggak langsung bilang syahadat, enggak gitu. Cuman dia bilang kayak kamu tahu Islam nggak, segala macam. Ya, insya Allah saya tahu karena waktu kecil saya juga muslim gitu. Kamu masih inget nggak Al-Fatihah gitu ya kan. Dan alhamdulillahnya waktu itu sebelum saya ke sana saya sudah banyak belajar tentang sholat gitu ya kan. Dan sedikit besarnya saya sudah hafal lah untuk Al-Fatihah waktu itu. Karena yang aku tahu cuma waktu itu kayak yang wajib untuk sholat itu surat Al-Fatihah waktu itu ya. Untuk Al-Fatihah alhamdulillah saya masih hafal gitu ya kan. Dan waktu itu saya bacain Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya segala macam sampai akhir. Oh ya udah bagus, waktu itu udah apa sih yang buat kamu masuk Islam gitu ya. Waktu itu saya ceritakan seperti apa yang saya ceritakan sekarang gitu ya kan. Saya baru menemukan saya baru menemukan sesuatu yang hilang dari hidup saya selama ini gitu ya kan. Emang benar-benar menemuin gitu, karena waktu semenjak dari kelas 2 SD itu benar-benar kayak kosong aja hidup saya gitu ya kan. Dan setelah saya syahadat itu saya disaksiin sama empat orang santri di sana. Saya suruh beliau tuh orangnya itu buat ngevideoin. Dan waktu itu saya kirim ke keluarga saya. Ma, saya sudah masuk muslim gitu ya kan. Maaf nih, bukannya saya kayak menantang atau melawan orang tua, nggak ada gitu ya kan. Tapi ini memang udah kepercayaan saya, udah iman saya. Dan saya dapat kenyamanan dan saya dapat kedamaian di muslim. Jadi saya putuskan untuk ini gitu. Jadi maaf kalau saya nggak pernah minta izin, karena saya tahu nggak akan diizinin, sama beliau itu nggak akan diizinin. Dan waktu itu nggak lama, nggak tahu kenapa itu nyamber ke keluarga besar gitu ya kan. Even nggak ada yang nanyain aku, Mas bener ya pindah ke Islam, bla bla bla, nggak ada yang nanyain aku, emang nggak ada yang ngeblok, nggak ada yang nanyain saya. Tapi saya lihat di friend list di Instagram, di Facebook, even di kontak WA, nama mereka udah nggak ada.